Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila dengan NIM 230105028. Presensi 33 dari Rombel F. Di sini saya akan membuat tugas video untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan, yakni implementasi teori belajar dalam pembelajaran di sekolah dasar. Di sini saya memilih teori kognitivisme yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Teori belajar kognitivisme adalah proses belajar aktif yang melibatkan pemahaman, pemrosesan, dan penyusunan informasi ke dalam struktur pengetahuan yang dimiliki oleh suatu individu. Teori kognitivisme ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Menurut Piaget, anak-anak itu membangun pengetahuannya dengan cara berinteraksi secara langsung dengan lingkungannya. Piaget membagi perkembangan kognitif anak menjadi beberapa bagian. Untuk siswa di sekolah dasar sekitar usia 7-11 tahun itu berada di tahap operasional konkret, di mana anak-anak sudah bisa berpikir logis terhadap situasi nyata, tapi masih kesulitan dalam memahami hal-hal yang abstrak. Sebagai seorang calon guru, ada beberapa cara untuk mengimplementasikan teori belajar kognitivisme yang dikemukakan oleh Piaget dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama, guru bisa menggunakan objek dan situasi nyata dalam pembelajaran. Penjelasannya, anak-anak yang berada di tahap operasional konkret itu lebih suka belajar melalui benda-benda nyata dan pengalaman secara langsung, karena mereka belum bisa berpikir secara abstrak. Contoh konkret dalam pembelajaran, yakni di dalam pembelajaran matematika, guru bisa menggunakan benda-benda seperti kancing, lidi, maupun balok untuk mengajarkan konsep penjumlahan dan pengurangan. Daripada guru bertanya pertanyaan seperti 5 ditambah 3 itu sama dengan berapa ya anak-anak, lebih baik guru mengajarkan konsep penjumlahan tersebut dengan menggunakan benda-benda yang sudah tersedia. Yang kedua, guru bisa mendorong eksplorasi dan penemuan sendiri atau biasa yang disebut dengan discovery learning. Penjelasannya, anak-anak belajar lebih baik ketika mereka aktif menemukan konsep sendiri, bukan hanya diberitahu. Contoh konkret dalam pembelajaran yaitu ketika dalam pembelajaran IPA ada materi perubahan wujud benda. Guru bisa membawakan es batu dan membiarkan siswa untuk mengamati proses mencair dari es batu tersebut. Dan kemudian siswa bisa mencatat pengamatannya dan menyimpulkan es itu bisa menjadi air atau mencair itu karena suhu. Ketiga, guru bisa menggunakan pertanyaan terbuka untuk merangsang berpikir. Penjelasannya, guru sebaiknya menghindari untuk memberikan jawaban, tetapi guru bisa mengajukan pertanyaan yang memancing siswa untuk berpikir logis dan menghubungkan konsep. Contoh konkret dalam pembelajaran yaitu dalam pelajaran IPS tentang kegiatan ekonomi, guru bisa mengajukan pertanyaan, menurut kalian, mengapa petani itu panen saat musim kemarau? Pertanyaan tersebut menantang karena menghubungkan konsep cuaca dan pertanian bagi siswa yang bisa merangsang untuk berpikir secara logis dan berhubungan dengan konsep-konsep yang ada. Yang keempat, guru juga bisa menggunakan permainan edukatif dan simulasi. Penjelasannya, karena di usia sekolah dasar anak-anak itu lebih suka belajar dengan cara menggunakan permainan edukatif dan simulasi yang juga dapat menanamkan konsep berpikir logika, sebab akibat, dan pemecahan masalah. Contoh konkret dalam pembelajaran yaitu ketika dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru bisa membuat permainan tebak kata, di mana nantinya siswa akan mencari sinonim dan antonim dari kata-kata tertentu. Hal ini membantu siswa-siswi untuk membangun koneksi makna kata secara menyenangkan. Yang kelima, guru harus bisa menghargai perbedaan perkembangan tiap anak. Penjelasannya, tidak semua anak itu berkembang secara kognitif dengan kecepatan yang sama. Guru harus memahami perbedaan itu dan menyesuaikan pendekatan. Contoh konkret dalam pembelajaran yaitu ketika dalam pembelajaran seni budaya, ketika anak-anak disuruh membuat dan menggambar pemandangan. Ada siswa yang masih menggambar dengan menggunakan simbol-simbol seperti matahari di pojok, gunung
itu bentuknya segitiga, dan ada juga siswa yang sudah bisa menggambar dengan lebih rinci dan bagus. Guru harus bisa memberikan pujian dan bimbingan secara adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu setiap siswa. Yang keenam, guru bisa mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Penjelasannya, agar lebih mudah dipahami, konsep pembelajaran itu harus dihubungkan dengan dunia nyata yang dikenal oleh siswa. Contoh konkret dalam pembelajaran yaitu ketika dalam pelajaran PPKN, yakni materi tentang aturan di masyarakat, guru meminta siswa untuk menceritakan apa saja sih aturan yang ada di rumah. Hal ini membantu memahami mereka bahwa aturan di sekolah dan di masyarakat itu juga berfungsi secara sama seperti aturan-aturan yang ada di rumah. 6 cara untuk mengimplementasikan teori belajar kognitivisme yang dikemukakan oleh PAC untuk pembelajaran di sekolah dasar.